Shalom saudara, salam sukacita bagimu. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian, edisi Sabtu 12 Juli 2025. Saudara, pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 21. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih setiamu dalam hidup kami. Sepanjang malam telah berlalu dalam kasih dan pemeliharaanmu, dan pagi ini kami dapat bangun, menyambut dan menikmati hari baru karuniamu. Sebelum kami melakukan aktivitas kami mau membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang akan menuntun kami di sepanjang hari ini untuk menjalani hidup di setiap tanggung jawab. Roh Kudus menuntun dalam segala keterbatasan kami, agar firman-Mu itu mengambil bagian dalam hati kami. Berfirmanlah ya Allah, kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Namun siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini, datang kepada terang. Saudara-saudara, terang dan gelap begitu dekat dengan kehidupan manusia. Pada umumnya, hal baik dan benar dilakukan pada saat terang. Sebaliknya, hal buruk atau jahat banyak dilakukan saat gelap. Sebagai contoh, orang melakukan pembunuhan di tempat yang sepi, melakukan pencurian di tempat yang gelap. Tak heran ketika kejahatan diidentikan dengan kegelapan, sedangkan kebenaran diidentikan dengan terang. Terang dan gelap digambarkan pula dalam bacaan kita saat ini. Terang yang sempurna ialah Yesus Kristus. Ia telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang hidup dalam kegelapan. Akan tetapi,
banyak orang yang tidak percaya kepadanya. Mereka lebih memilih hidup dalam kegelapan. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka hidup dalam perbuatan jahat. Dalam kegelapan hidup umatnya, Allah tidak meninggalkan, melainkan menyatakan kasih-Nya melalui Yesus Kristus, Sang Terang. Terang yang mengajak manusia untuk meninggalkan perbuatan jahat. Mereka hendak dituntunnya untuk hidup dalam kebenaran. Sebagai anak terang, terang yang hidup dalam hati dan terpancar kepada semua orang. Dengan demikian, nyatalah perbuatan terang yang mengalahkan perbuatan gelap. Kita semua adalah orang berdosa yang sering hidup dalam kegelapan. Namun, dalam kegelapan itu, Allah menyatakan kasih yang sempurna bagi kita. Melalui Yesus Kristus, kita ditebus dari dosa dan diajak untuk hidup dalam terang Kristus. Terang yang menuntut kita untuk mengalahkan kegelapan dunia. Terang itu telah menyinari kita semua, sehingga kita memiliki terang dalam hati dan perlu untuk dipancarkan kepada semua orang. Dengan demikian, semua dapat merasakan terang Kristus dalam kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan waktu untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menuntun dan menerangi langkah hidup kami untuk hidup dalam kebenaran sebagai anak-anak terang. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur bersama-sama. Karena itu, karuniakan hikmat kehidupan sehingga hari ini dalam seluruh aktivitas kami selalu datang memuji memuliakan nama-Mu. Kami mohon bagi umat Tuhan yang bergumul, yang sakit, yang berduka, mereka bergumul karena berbagai persoalan hidup. Engkaulah Tuhan sumber kekuatan. Yang menikmati pertambahan usia, juga keberhasilan, kiranya Tuhan sempurnakan sukacita dan mereka mampu bersyukur dalam segala hal. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Kiranya Tuhan menuntun dan menyertai kami, sehingga kami menjalani hidup ini dengan bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.